Kimia unsur gas mulia. Selanjutnya mari kita bahas apa saja manfaat dan dampak penggunaan unsur-unsur gas mulia. Tapi sebelum mulai, simak yang berikut ini dulu ya. Dalam tabel sistem periodik unsur, masing-masing unsur memiliki lambang unsur, kemudian nama unsur, lalu ada massa atom, nomor atom, kemudian tingkat oksidasi, lalu ada titik didih, titik leleh, dan massa jenis, dan yang terakhir adalah struktur elektron. Lalu kira-kira apa saja ya manfaat dan dampak penggunaan unsur-unsur gas mulia? Unsur yang pertama adalah unsur helium. Nah, fakta dari unsur helium ini merupakan unsur kedua paling ringan setelah hidrogen dan menjadi cair pada suhu min 268,9 derajat Celcius. Manfaat dari unsur helium ini yang pertama adalah gas heliox yang merupakan campuran dari helium dan oksigen. Manfaat selanjutnya dari unsur helium ini adalah sebagai gas pengisi balon udara. Dan yang terakhir adalah pendingin pada alat scanner tubuh. Nah, adapun dampak dari penggunaan unsur helium ini, apabila gas helium dihirup secara berlebihan dapat menyebabkan suara tinggi, pusing, dan sakit kepala. Unsur yang kedua adalah unsur neon, di mana fakta dari unsur neon ini dapat memancarkan warna kuning kemerahan jika diberikan tegangan listrik. Manfaat unsur neon yang pertama adalah lampu pada reklame. Manfaat selanjutnya dari unsur neon ini adalah sebagai gas pengisi pada lampu pijar dan lampu indikator tegangan tinggi. Dampak penggunaan unsur neon ini apabila gas neon dihirup secara berlebihan dapat menyebabkan pusing, muntah, kehilangan kesadaran, dan kematian. Nah, hal ini juga berlaku pada unsur argon, kripton, dan xenon. Unsur yang ketiga adalah unsur argon, di mana fakta dari unsur argon ini merupakan unsur yang paling banyak penggunaannya di sektor industri. Selanjutnya, manfaat unsur argon yang pertama adalah gas pengisi pada lampu pijar. Manfaat selanjutnya dari unsur argon ini adalah dapat digunakan sebagai pakaian penyelam dalam scuba diving dan pelindung gas inert pada pemotongan logam. Unsur yang keempat adalah unsur kripton, di mana fakta dari unsur kripton ini sebagian kecil ditemukan pada mineral dan meteorit. Selanjutnya, manfaat dari unsur kripton yang pertama adalah lampu busur di bandara. Manfaat selanjutnya dari unsur kripton ini dapat digunakan sebagai lampu neon dan lampu tungsten dan alat pendeteksi kebocoran pada jantung. Unsur yang kelima adalah unsur xenon, di mana fakta dari unsur xenon ini merupakan gas yang massa jenisnya 4,5 kali lebih besar dari udara dan sangat langka. Manfaat dari unsur xenon ini yang pertama adalah lampu fotografi. Selanjutnya, unsur xenon ini juga dapat digunakan sebagai obat bius atau anestesi dan alat penghitung neutron. Yang terakhir adalah unsur radon, di mana fakta dari unsur radon ini merupakan gas yang dihasilkan dari reaksi peluruhan radioaktif radium. Nah, isotop dari radon 219 waktu parohnya 4 detik, radon 220 waktu parohnya 55,6 detik, dan radon 222 waktu parohnya 3,824 hari. Manfaat unsur radon ini yang pertama adalah digunakan untuk terapi kanker. Selanjutnya, radon juga dapat digunakan sebagai sumber neutron dan alat untuk memprediksi gempa bumi. Lalu, dampak dari penggunaan unsur radon ini apabila menghirup gas radon dapat meningkatkan risiko kanker pada saluran pernafasan, terutama pada paru-paru.
Jadi gimana sob, sudah tahu kan manfaat dan dampak penggunaan yang terjadi pada unsur-unsur gas mulia? Oh iya sob, untuk lebih tahu tentang reaksi-reaksi kimia apa saja yang terjadi pada unsur-unsur gas mulia, yuk kita simak materi selanjutnya. Ngomong-ngomong, seperti yang kita ketahui bahwa unsur gas mulia seperti argon, kripton, xenon, dan radon dapat bereaksi dengan unsur yang sangat elektronegatif seperti oksigen dan fluor. Lalu, apa saja ya produk yang dihasilkan jika unsur-unsur gas mulia direaksikan dengan unsur oksigen dan fluor? Yang pertama ada reaksi antara unsur argon dengan fluor, di mana argon dapat bereaksi dengan hidrogen fluorida membentuk argon hidrofluorida pada suhu min 265 derajat Celcius. Reaksi kedua yakni reaksi yang terjadi pada unsur kripton dengan fluor, di mana kripton dapat bereaksi dengan unsur fluor membentuk kripton fluorida dalam kondisi didinginkan pada suhu min 196 derajat Celcius dan memberikan listrik atau sinar X. Reaksi yang ketiga adalah reaksi yang terjadi pada unsur xenon dan fluor, di mana xenon dapat bereaksi dengan fluor membentuk xenon fluorida. Ada juga di sini dalam bentuk xenon difluorida, kemudian xenon tetrafluorida, dan yang terakhir adalah xenon heksafluorida. Selain itu, xenon juga dapat bereaksi dengan air, di mana xenon di sini berupa xenon heksafluorida dapat bereaksi dengan air membentuk suatu senyawa yakni xenon trioksida dan hidrogen fluorida. Selanjutnya, dalam larutan yang bersifat basah, xenon trioksida dapat bereaksi dengan air menghasilkan ion xenat yang berupa asam xenat. Reaksi selanjutnya adalah reaksi antara unsur radon dengan fluor, di mana radon dapat bereaksi dengan unsur fluor secara spontan akan membentuk senyawa radon fluorida. Jadi, gimana sob? Sudah tahu kan reaksi apa saja yang dapat terjadi pada unsur-unsur gas mulia? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.